我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚。Halo semua pecinta BTTHX Magnum, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiao Yan telah menyusup ke dalam pertemuan 4 pavilion besar dalam acara kompetisi baku hantam. Akhirnya Xiao Yan yang menyusup pun dia melihat 4 ketua pavilion yang diantaranya orang yang dia cari-cari yaitu teman Yao Lao Feng Zunze. Akhirnya setelah 4 ketua pavilion muncul, acara pun dimulai oleh ketua Li Junji dengan peserta 80 dan yang tersisa yang paling akhir tentu yang akan menjadi pemenangnya. Li Junzi berkata, sekarang kalian para kompetisi boleh masuk ke arena. Gelombang-gelombang deru angin bergemuruh di atas stadion ketika suara Li Junzi selesai berbicara. Segera, banyak tokoh muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Mereka semua waspada. Munculnya orang-orang ini segera menyebabkan pertemuan besar berubah menjadi satu dengan suasana panas yang berapi-api. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP saling bertukar tatapan ketika para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka dengan lembut mendarat di arena. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu saja tidak ada yang secara otomatis akan menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama dari Grand Meeting ini, pintu masuk Mu Qingluan dan dua lainnya menyebabkan sorak-sorai di stadion untuk melonjak lebih banyak lagi. Dengan segera, seekor bangau yang sangat besar dan berwarna-warni terbang melayang dari satu sisi puncak gunung. Sosok yang indah menekan kakinya di punggung derek besar. Sosok yang bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu secara alami Feng Qing'er. Suasana di luar arena segera melambung ketika Feng Qing'er masuk. Semua orang tahu kemungkinan wanita ini memenangkan pertemuan Grand Pavilion musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qing'er muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP. Dengan segera, Jian Zunze tertawa. Sepertinya Lei Zunze benar-benar telah berinvestasi. Kamu bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu ingin mengejutkan kami? Mata Xiao Yan terkunci erat pada Feng Qing'er saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan bahaya yang samar ketika menghadapi wanita ini. Pada saat ini, setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah yang hati-hati. Orang-orang ini semua sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini jelas bukan orang biasa. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah Black Corner, seseorang akan sulit sekali menemukan sepasang douang muda. Tidak disangka pertemuan Grand Pavilion telah menarik banyak dari mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Douqi dengan orang-orang yang paling kuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak bakat. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba ada kuda hitam lengkap muncul. Hah, sementara Xiao Yan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Terkejut, ia melarikan diri dari mulutnya. Tempat di mana mata Xiao Yan telah berhenti adalah kebetulan sudut dari arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Orang ini kembali menghadap Xiao Yan. Meskipun jarak yang sangat jauh, Xiao Yan merasa punggung ini agak akrab untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin. Pria berpakaian hitam mengepalkan tangannya, dan tombak panjang muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat garis wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia melihat wajah yang familiar dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi tertegun melintas matanya. Lin Yan, apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan Lin Yan yang telah menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk melakukan latihan, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama. Itu tidak terduga Xiao Yan akan benar-benar dapat bertemu dengan orang ini di tempat ini. Kejutan di mata Xiao Yan secara bertahap menarik dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dataran tengah selama kurang dari setengah tahun. Tetapi dia sebenarnya bertemu dengan beberapa orang yang akrab dari masa lalu. Nasib benar-benar tak terduga. Karena semua orang telah berkumpul,
biarkan kompetisi dimulai. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat semua orang telah berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara samar itu terdengar di telinga semua orang. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan menyapu satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan peringatan untuk pihak lain. Dalam situasi kacau semacam ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu pemilihan ini sangat keras dan kejam. Hanya 8 di antara 53 orang yang tersisa, 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Dengan kata lain, hanya 4 di antara 49 orang lainnya yang bisa bertahan, 4 dari 49. Seseorang dapat membayangkan seperti apa pertempuran intens yang akan meletus sebagai hasil dari metode penyaringan seperti itu. Sementara atmosfer di arena tegang, stadion di sekitarnya juga menjadi tenang. Banyak sekali mata yang menatap arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalamnya semua dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda. Selain sebagian kecil dari mereka, sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertempuran yang meletus di antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap fokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami mampu menceritakan kekuatan yang terakhir ini dalam sekejap. 4 bintang Do Huang. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi hampir tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Tidaklah disangka dia sebenarnya telah mencapai tingkat Do Huang setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Aku ingat sebelum aku melakukan latihan saat itu, kekuatan Lin Yan hanyalah di kelas Do Huang. Mata Xiao Yan berputar di punggung Lin Yan saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Perjumpaan yang beruntung dan unik bukanlah fantasi di dataran tengah. Aku senang bertemu dengan dia lagi. Mungkin aku belum membalas budi atas bantuan yang dia berikan. Suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak tertahankan. Gelombang dari berbagai warna, kuat Doqi melonjak keluar. Setelah itu, seluruh arena benar-benar turun ke dalam kekacauan. Lebih dari 50 Do Huang kelas Doqi telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat merembes ke stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan. Pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Oleh karena itu, setiap orang bertindak seperti burung yang ketakutan. Selama seseorang masuk dalam beberapa lusin kaki dari mereka, Doqi dalam tubuh mereka akan tanpa sadar melepaskan serangan sengit pada orang yang telah menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini, wajar saja jika beberapa orang yang bergandengan tangan dengan yang lain menjadi kejadian biasa. Pada saat ini, arena telah jatuh ke dalam kekacauan total. Suara jernih bertabrakan Doqi dan benturan pisau bergema di sekitar. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus memuntahkan darah dan mengundurkan diri meskipun orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang kuat. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan depan mereka, mereka tidak dapat mempertahankan punggung mereka. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal menuju ke arah seseorang. Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit. Tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah yang tidak memiliki pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, itu tidak akan lagi hanya menjadi masalah cedera serius. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi harapan Xiao Yan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap menengah di tempat ini. Namun, dia tidak tersingkir meskipun lebih dari 10 menit berlalu. Di permukaan, itu seperti bebek bergoyang ke kiri dan kanan. Namun, di bawah penglihatan Xiao Yan, dia bisa mengatakan kelincahan teknik Do ini pasti tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, arena saat ini mungkin sangat kacau, tetapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik dari 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Aura 4 ini dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin ketika mereka mempelajari medan perang yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka akan segera menerima serangan dahsyat. Kekuatan mereka berempat bisa dianggap top-notch di tempat ini.
Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit, terutama kasus ketika hanya ada 11 orang yang tersisa di arena. Arena kacau segera menjadi sangat tenang. 11 orang tersebar di seluruh tempat, sementara mereka terengah-engah. Mereka juga saling mengawasi dengan hati-hati. Xiao Yan berseri-seri ketika matanya menyapu arena dan menemukan Lin Yan ada di antara mereka. Namun, orang terlemah dalam arena itu juga dia. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah 7 bintang atau 8 ahli bintang. Tentu Lin Yan akan menjadi sasaran. Ini adalah pertama kalinya di banyak Grand Meeting Grand Pavilion yang mana seseorang dapat bertahan hingga sekarang hanya dengan kekuatan dari bintang 4 Do Huang. Tentu saja, keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan tatapan mereka ke arahnya dengan niat jahat. Seorang pria berbaju merah di antara mereka, yang telah mencapai kekuatan 8 bintang Do Huang, menginjak tanah, tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti panah. Melihat ia telah menarik perhatian 8 bintang Do Huang, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Kelincahan aneh itu dilepaskan saat dia secara sempit menghindari serangan sengit yang datang. Namun tanpa sadar ketika Lin Yan sedang bertarung dia mendekati tempat Wang Cheng yang ganas. Rasa dingin melonjak ke jantung Lin Yan ketika kakinya melangkah ke dalam jangkauan. Segera, dia melihat pria di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat ditarik kembali. Sudut matanya melayang. Hanya untuk melihat pilar berwarna hitam yang berisi sejumlah besar niat membunuh yang menembak ke tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Lin Yan merasa hatinya segera mati rasa ketika melihat serangan pilar berwarna hitam ini. Kesenjangan antara Wang Chen dan dia benar-benar terlalu hebat. Bahkan dengan bantuan kelincinya, dia bukan tandingannya. Namun, Wang Chen hanya tertawa di wajah teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah dan darah harus muncul di tangannya. Bagaimana mungkin dia menarik serangannya? Sialan, kamu bajingan tidak tahu malu. Lan Yan mati-matian mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat orang ini tidak membiarkan dia pergi meskipun telah mengakui kekalahan. Namun demikian, memaki adalah satu hal. Pada saat yang genting ini, kelincahannya yang aneh dan jelek diperlihatkan dengan cepat. Tubuhnya bergoyang aneh saat dia dengan cepat mundur. Bang, pilar hitam ditembakkan seperti ular berbisa, menyerang bahu Lin Yan. Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya digosok ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Seandainya dia tidak terhindar dari serangan di titik fatal, kemungkinan besar dia akan mati. Adegan di medan perang telah memicu gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan ganas seperti itu ketika pihak lain sudah mengakui kekalahan. Dari kelihatannya, dia memang tampak sedikit tercela. Wang Chen benar-benar mengabaikan suara di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin seperti itu dibesarkan di Lin Yan. Kutukan pihak sebelumnya yang lain telah jelas menggerakkan niat membunuh di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum dingin. Lin Yan berkata, aku tidak punya waktu untuk menghindar. Sial, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar telah membuang wajah Yellow Spring Pavilion. Jika tindakan Wang Chen sebelumnya dikatakan telah menyebabkan beberapa ejekan, tindakannya saat ini telah membuat marah banyak orang. Segera, banyak kutukan marah yang dipancarkan dari segala arah. Banyak kutukan tampaknya hanya menyebabkan senyum di wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Namun, tindakan tangannya tidak sedikit pun melambat. Lin Yan hanya bisa menyaksikan kilatan hitam, yang berisi udara dingin menusuk ke tempat yang fatal. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah aku akan mati di sini? Sebuah gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya. Bagaimanapun, kekuatan hisab tiba-tiba melonjak dari belakangnya, tubuhnya juga tanpa sadar ditarik kembali. Segera, dia merasakan tangan hangat menepuk bahunya. Setelah itu, sebuah suara tak berdaya yang sepertinya tidak asing muncul di samping telinganya tanpa ada peringatan sebelumnya. Apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Tetapi datang ke sini dan berpartisipasi. Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran dalam pikirannya menjadi kusam sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik, kedua matanya menunjukkan sukacita dan kejutan liar ketika dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Jangan bilang apa-apa, Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik ketika dia melihat ekspresi tertegun Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang familiar ini lagi.
Kegembiraan yang sulit untuk digambarkan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk, dengan menggunakan suara yang hanya bisa mereka dengar. Dia berkata, "Baik, kenapa kamu datang ke dataran tengah?" Xiao Yan menyeringai di wajah ekspresi gembira Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk ngobrol. Lin Yan juga bangun ketika dia melihat ini, tatapannya menyapu. Situasi tak terduga tiba-tiba saat itu telah jelas menarik tatapan semua orang yang hadir. Semua dari mereka bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen. Cukup sejumlah penjaga ahli Winlight Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa Xiao Yan. Suara marah dipancarkan dari arena. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kompetisi?" Lebih dari selusin ahli Winlightning Pavilion dengan sayap Douqi di punggung mereka digantung di udara. Mereka mengepung Xiao Yan dengan mata dingin dan buritan. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan mendadak yang tak terduga itu juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia telah pulih, mata gelapnya yang dingin segera terkunci ke Xiao Yan. Pedang berwarna hitam di tangannya dengan lembut mengusap satu sama lain. Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak dapat terus menyerang siapapun yang mengakui kekalahan. Namun, orang ini mengabaikan peraturan sebelumnya. Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin plus ahli dari Winlightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan tidak ingin mengekspos identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia menekan suaranya dengan sengaja, menyebabkannya tampak sedikit serak. Selusin ditambah ahli dari Winlightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua dari mereka melirik Wang Chen. Mereka secara alami telah menyaksikan kejadian sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Apalagi, Huang Quanzunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa dibuat oleh sebagian kecil dari mereka dalam situasi ini? Tentu saja, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak berharap Xiao Yan akan campur tangan. Selain itu, mereka tidak pernah berharap orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka secara alami tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Wang Chen dengan marah berkata dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari Pavilion Petir Wing mungkin tidak berani mengatakannya. Tetapi Wang Chen dapat bertindak tanpa rasa takut ini. Dia segera tertawa dingin. Ada penghinaan dalam suara jahatnya. "Kamu sebagai sampah." Api marah melonjak di mata Lin Yan yang berapi-api ketika dia mendengar ini. Dia baru saja melangkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras setelah disambar Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari Yellow Spring Pavilion hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu dapat bertahan hingga sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi Yellow Spring Pavilion. Tidak ada yang berharga untuk menjadi arogan tentang. Xiao Yan memandang Wang Chen dan dengan dingin tertawa. Dia sama menemukan orang ini cukup merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah menjadi dingin seperti ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena menoleh. Mereka merajut ketika mata mereka menyapu Xiao Yan. Dengan segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam. Orang ini sangat ceroboh melawan Wang Chen. Di permukaan, kekuatan Xiao Yan secara khusus ditekan pada tingkat 8 bintang Dou Huang. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan mengalami kesulitan dengan jelas melihat kekuatan tepatnya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alisnya yang cantik sedikit menyatu ketika matanya mendarat pada Xiao Yan untuk pertama kalinya. Arti khusus dia dilahirkan dengan menyebabkan dia merasa dia tidak asing lagi. Ini bukan terserah kamu sebagai generasi muda untuk mendiskusikan seperti apa pavilion musim semi kuning. Murid siapa kamu? Beritahu aku. Dengan mampu mengajar murid yang sombong seperti itu, sepertinya gurumu juga harus memiliki kemampuan. Bukan, tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar ketika Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkatnya alis dan melirik Xiao Yan. Suara lemahnya berisi perasaan dingin yang kental. Huang Quanzunze melihat Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan kejutan melintas di matanya. Dalam sekejap,
Dia bisa mengatakan penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas untuk itu. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan pihak lain ditutupi lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan kekuatan orang ini kemungkinan setidaknya berada di puncak kelas Dou Huang. Perasaan seperti ini yang menghalangi penglihatannya menyebabkan Huang Quanzunze tercengang. Dia memiliki kekuatan Dou Zun, namun dia tidak dapat melihat melalui kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunze merasa tercengang oleh ini. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama ini. Mereka semua merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiao Yan menjadi sedikit merajut. Dia tidak berharap orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini antara generasi muda. Dengan segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan cara yang tidak kalah. Huang Quanzunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang diriku yang kecil. Aku hanya berbicara kebenaran seperti itu. Teman aku ini sudah mengakui kekalahan, tetapi pihak lain masih meluncurkan langkah pembunuhan. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 Tuan Dou Zun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika mereka melihat Xiao Yan tidak panik bahkan sedikit ketika menghadapi 4 elit Dou Zuns. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit tunggal Dou Zun adalah raksasa. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan mereka bisa memanggil awan dengan flip tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiao Yan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan 2 lainnya. Sebelum mereka dapat menjawab, bagaimanapun, ekspresi Huang Quanzunze menjadi lebih gelap. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi perkembangan kompetisi. Seseorang tidak dapat melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menyentuh sandaran lengannya. Dia tersenyum samar. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, bagaimana kalian berdua berpikir kita harus menangani masalah ini? Orang tua ini benar-benar licik. Dia tahu itu mudah menyinggung perasaan orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika membela, semua orang akan berpikir Wind Lightning Pavilion tidak adil. Merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, itu mungkin menyinggung Huang Quanzunze. Oleh karena itu, ia telah melemparkan kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus menderita hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 serangan guntur dan mengusirnya dari Gunung Petir. Feng Zunze berkata, dia bukan orang yang salah. Apakah kamu mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan secara acak menghukum orang ini, dan melirik Huang Quanzunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya ketika dia mendengar ini. Pavilion musim semi kuning tidak memiliki reputasi sebagai yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi Yellow Spring Pavilion akan hilang. Feng Zunze berkata meskipun orang ini telah menginterupsi kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan dia salah. Akan sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal jika orang lain dihukum. Kenapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan dilanjutkan. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze mengusap jenggotnya saat dia tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggeleng tak berdaya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat untuk membuat Huang Quanzunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan itu juga masuk akal. Pavilion angin petirnya bukanlah pavilion musim semi kuning. Gaya melakukan hal-hal juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze pada saat itu adalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quanzunze. Wajah Huang Quanzunze menjadi jauh lebih buruk ketika dia melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya dingin ketika mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Keganasan samar melintas di wajahnya. Segera, suara tenang dipancarkan di depan Feng Zunze. Karena kamu berpikir Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena ia bergantung pada pavilion musim semi kuning aku. Diri yang mulia ini, Dou Zun, akan memberi kamu kesempatan untuk bertukar berhadapan dengannya.
Kamu dapat membawa teman kamu dengan kamu dan pergi dengan tenang terlepas dari hasilnya. Kata-kata Huang Quanzunze segera membangkitkan kegemparan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang harus dimiliki oleh seorang elit Douzun. Xiao, jangan pedulikan orang tua ini yang tidak akan mati. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka kalau orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia mengerti kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lain yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertarung, maka kamu harus bersujud 3 kali kepadaku. Masalah ini akan berakhir jika kamu melakukannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lidah Wang Chen terang lembut menjilat pisau tajamnya saat dia dengan ganasnya menertawai Xiao Yan. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap tajam pada Wang Chen. Tangan di bawah lengannya dengan erat terkepal. Haruskah dia bertarung atau haruskah dia tidak bertarung? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak tunduk atau terlalu sombong, akan berurusan dengan provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap untuk Xiao Yan untuk bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak menyenangkan mata. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan sembrono, Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, "Tenang, seseorang yang telah datang dari Akademi Batin tidak akan lebih lemah daripada orang acak dari paviliun musim semi kuning." Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu, matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir untuk mendidih. "Aku akan membuat kamu turu."